Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alden Tani, channel yang konsisten membahas pertanian di Kabupaten Kerinci, khususnya pertanian jeruk. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas inseksida yang digunakan para petani jeruk di Kerinci Jambi. Untuk itu, sebelum kita bahas, kita ikuti intro berikut ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan inseksida di pertanian jeruk di Kabupaten Kerinci ini. Di Kerinci ini rata-rata petani itu menyemprot jeruknya itu 1 kali 20 hari. 1 kali 20 hari, ada yang menyemprot pagi hari dan juga ada sore hari. Ya, waktu itu penyemprotan yang ideal itu bagi saya itu sebaiknya dari kala pagi, dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Jangan sampai lewat dari jam itu. Sebaiknya itu jam 6 sampai jam 8, cukup 2 jam. Nanti sore gitu lagi, dari jam 3 sampai jam 6. Karena penyemprotan bagi saya yang pernah saya lakukan kayak gitu, untuk ini memusnahkan hama-hama yang ada di kebun jeruk. Nah, teman-teman, di sini rata-rata petaninya itu menggunakan bahan aktifnya, ada yang abamectin, ada yang emamectin, ada yang lambda untuk memusnahkan hama trip, hama tungau, dan kutu daun. Dan juga teman-teman, di sini petaninya itu biasanya mencampur abamectinnya atau emamectin atau lambdanya dicampur dengan imidacloprid yang kandungan mulai 25%, ada yang 70%, biasanya kayak gitu dicampur. Yang fungisidanya juga gitu, fungisidanya juga adalah sekalian masuk fungisidanya untuk penyemprotan jeruk. Jika di musim hujan, di sini jika di musim hujan rata-rata petani di sini menggunakan fungisida itu dosisnya lebih tinggi. Jadi dosisnya nggak standar, dilebihkan dosis di fungisidanya. Mungkin di inseknya tetap, di funginya dilebihin. Jadi petani di sini untuk penyemprotan itu dilihat cuaca gimana. Nah, jadi nggak selalu semprotnya kayak gitu terus. Besoknya itu juga disemprot, besoknya itu juga. Jadi nggak, di jenis obatnya pun di rolling, ada abamectin dipakainya, ada lambda, ada emamectin, macam-macam. Jadi saling bergantian untuk mencegah ini, biar hamanya itu nggak kebal dari insek-insek yang digunakan para petani di sini. Atau satu merek aja. Sebaiknya kita menggunakan, ada yang kontak, ada yang sistemik, ada yang lambung, bermacam-macam. Nggak fokus jangan hanya satu bahan aktif. Itu salah satu teknik untuk memutus mata rantai dari perkembangan biak hama-hama di kebun jeruk. Nah, selain itu juga teman-teman, watak dari para petani yang sulit untuk dihilangkan itu malas berbagi ilmu sesama petani. Jangan sesama petani, sama tetangganya sendiri saja ada yang malas membagi ilmu. Takutnya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput dia mungkin. Itu persepsi yang salah bagi saya. Kalau si A kebunnya sebelah sama bersampingan sama kebun si B, si A memakai obat yang benar dan si B memakai obat yang kurang benar, kurang tepat. Penggunaan obatnya pun kurang tepat, waktu penyemprotannya juga kurang tepat, sedangkan si A-nya tepat semua. Itu pun belum tentu menguntungkan bagi ini si A. Kenapa? Si B udah salah di samping dia. Sebaiknya dia ajarkan si B bagaimana caranya, begini penggunaan obatnya, begini meracik obatnya gimana, waktu penyemprotannya gimana. Jadi hama kita, jika si A sudah menyemprot secara betul, hamanya yang nggak mati pindah sama si B. Sedangkan si B penyemprotannya nggak betul, penyemprotannya nggak tepat waktu. Akhirnya berkembang biak tempat di si B. Waktu obat yang si ini, insek yang di si A nya kurang berfungsi, otomatis yang hama yang di si B ini berpindah lagi tempatnya ke tempat si A, ke kebun si A.
Nah, begitu. Jadi kita sama-sama petani, nggak perlu ilmu. Itu salah satu untuk memutus mata rantainya hama. Kita perlu ilmu. Jadi yang sebelahnya penuh hama, otomatis hama itu kan pindah ke kebun kita. Jadi kita kasih tahu, jangan pelit masa ilmunya. Sedangkan berbagi ilmu itu kan indah. Salah satu konten ini saya buat kan untuk itu, kita berbagi ilmu. Mungkin ada yang udah ngerti semua, udah ada. Udah senior di pertanian jeruk ini udah banyak di Indonesia ini. Kalau saya ini masih baru, saya ini baru 11 tahunan lah bertani jeruk. Alhamdulillah jeruk saya masih produktif. Itu jadi kita itu nggak perlu ya pelit ilmu. Yuk kita berbagi ilmu itu indah. Ya teman-teman, saya panggil, saya himbau semuanya, bagi temannya samping kita yang nggak ngerti cara penggunaan obat inseksidanya ini, waktu penyemprotannya gimana biar tepat. Jadi putus mata rantai dari hama-hama di kebun jeruk di wilayah kita nantinya. Nah, itu lagi saya bahas tadi, kita di sini tidak untuk menjual obat, tidak untuk mempromosikan satu produk, tidak untuk mempromosikan satu toko. Nah, di sini kita cuman ingin berbagi ilmu sesama petani. Nah, teman-teman, sekian dulu pembahasan kita di inseksida yang digunakan petani jeruk di Kabupaten Kerinci. Untuk topik berikutnya kita akan membahas fungisida. Jadi, jangan lupa di-subscribe ya channel kita Aldan Tani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.